Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli melihat bahwa Jintong tidak dapat bertahan lebih lama lagi, sosoknya berkedip dan menghilang. Saat berikutnya, sosoknya muncul di samping Jintong. Cahaya keemasan melintas di lengan bajunya, dan sebuah kepalan tangan terentang seperti kilat. Dia mengepalkan 5 jarinya dan meninju. Tinju itu bersinar dengan cahaya keemasan, seolah terbuat dari emas murni. Rune emas berkeliaran di permukaannya. Sinar emas setebal ember ditembakkan melalui kepalan tangan. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya menari di dalamnya, memancarkan fluktuasi yang menakutkan dari hukum waktu. Baang, tanda seru. Sinar emas bertabrakan dengan sinar 3 warna, menghasilkan suara keras. Kekosongan di dekatnya bergetar hebat. Riak muncul dan menyebar ke segala arah, bertahan lama. Sinar cahaya 3 warna segera diblokir, dan tidak bisa bergerak maju selangkah pun. Kedua benang kristal juga berhenti menekuk. Ekspresi Jintong sedikit rileks. Dia menoleh untuk melihat Hanli dengan ekspresi terkejut, dan berkata, "Hei, kultivasimu." Kuling memandang Hanli di udara. Dia bisa merasakan aura besar dari Dewa Emas saat ini, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hanli mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan menunjuk dengan 1 jari. Sebuah cahaya melintas di berkas cahaya keemasan, dan benang emas yang hampir transparan muncul. Itu terlihat sangat mirip dengan benang kristal Jintong, tetapi kekuatannya jauh lebih besar, dan memancarkan fluktuasi hukum waktu yang sangat besar. Begitu benang emas muncul, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Benang tipis melesat maju, meninggalkan jejak panjang cahaya keemasan di belakangnya. Itu tampak seperti pedang emas Qi yang sangat tipis, dan itu menghilang ke dalam pilar cahaya 3 warna dalam sekejap, menebas ke arah Kuling. Dimanapun benang emas lewat, pilar cahaya 3 warna akan segera menghilang menjadi kehampaan. "Pergi!" Jintong langsung berteriak saat melihat pemandangan ini, dan dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. 2 benang kristal segera terbang keluar dan menebas Kuling. 3 benang kristal terjalin, dan berkas cahaya 3 warna runtuh lebih cepat. Itu seperti longsoran salju, dan lebih dari setengahnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi Kuling berubah saat dia melihat ini. Dia mengetukkan kakinya, dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Mata Hanli berkilat saat dia menunjuk 1 jari. Benang emas kabur dan menyatu ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Detik berikutnya, ruang di depan Kuling bergetar, dan benang emas tipis muncul dari udara tipis. Riak emas cerah yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari filamen, dan menutupi radius beberapa ratus kaki, termasuk Kuling. Tubuh Kuling tiba-tiba melambat, dan meskipun dia masih terbang mundur, kecepatannya telah melambat lebih dari 10 kali lipat, menyebabkan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Benang emas itu tidak melambat sedikit pun saat menebas ke arah kepala Kuling. Ekspresi Kuling berubah drastis. Dia memutar tubuhnya, dan garis-garis abu-abu muncul di sekujur tubuhnya seperti sisik abu-abu. Kabut abu-abu mengepul menyembur keluar dari garis-garis ini, memancarkan semburan fluktuasi kekuatan hukum. Tanpa diduga, riak emas tidak mempengaruhinya sama sekali. Kabut abu-abu membungkus tubuhnya dan berubah menjadi awan abu-abu tebal yang berukuran beberapa puluh kaki. Begitu awan kelabu terbentuk, benang emas terbang ke bawah dan tenggelam ke dalamnya. Dengan suara mendesis, awan abu-abu itu terpotong menjadi 2, tetapi kemudian kedua awan kelabu itu berguling sedikit dan segera menyatu kembali menjadi 1, memulihkan keadaan aslinya. Rangan teredam datang dari awan, dan kemudian dengan suara letupan, sebuah lengan jatuh, berlumuran darah. Tampaknya itu adalah salah satu lengan Kuling. Benang emas memotong awan kelabu dan terus terbang ke depan beberapa ribu kaki sebelum berhenti. Awan abu-abu tiba-tiba bergulung dengan keras,
memancarkan cahaya abu-abu yang menyilaukan, dan terlepas dari riak emas. Dalam sekejap, ia terbang beberapa ribu kaki jauhnya dan berhenti. Serangkaian perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga Han Li tidak dapat menghentikannya meskipun dia menginginkannya. Dia sedikit mengernyit, dan melambaikan tangannya. Benang emas terbang kembali dalam sekejap seperti ular roh, dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Nak, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kultivasimu, dan bahkan menipuku sebelumnya. Tapi jangan berpikir bahwa Anda bisa sombong di depan saya. Saya telah membunuh banyak dewa emas, tetapi Anda berani melukai tangan dan kaki saya. Anda akan membayar dengan hidup Anda. Raungan marah datang dari awan kelabu, dan itu menggelinding lebih keras lagi. Tubuhnya dengan cepat tumbuh beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Kekuatan hukum yang sangat besar meletus dari awan kelabu, dan itu hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu menyebar ke segala arah seperti air pasang. Energi spiritual dunia melonjak, dan kehampaan berdengung dan bergetar. Lapisan riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Han Li diselimuti oleh kekuatan hukum ini, dan dia tiba-tiba merasakan kelemahan. Perasaan panik muncul di benaknya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia bebaskan. Di sampingnya, Jin Tong juga mengernyit, dan wajahnya sedikit pucat. Mata Han Li berkedip, dan dia membuat segel tangan. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang cahaya keemasan yang menutupi mereka berdua. Kekuatan hukum waktu mengalir dalam cahaya keemasan, dan itu mengisolasi kekuatan hukum yang dilepaskan oleh awan kelabu. Tidak peduli seberapa keras awan abu-abu itu mencoba menyerang, ia tidak dapat maju selangkah pun. Perasaan aneh di tubuh dan pikiran Han Li segera menghilang, dan dia menjadi tenang. Ekspresi Jin Tong juga santai. Pergi dan istirahatlah dulu. Aku akan menangani orang ini, kata Han Li sambil menatap Jin Tong. Siapa yang memintamu begitu usil? Kuling telah memenjarakanku begitu lama, dan aku merencanakan begitu lama. Saya awalnya berencana untuk membunuhnya saat dia meremehkan saya. Meskipun dia tidak lemah, tidak mungkin dia menembus pertahananku. Sekarang lihat dia, Anda dapat membersihkan kekacauan ini sendiri. Jin Tong melengkungkan bibirnya dan mendengus. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melambai. Kedua benang kristal terbang kembali dan menyatu ke dalam tubuhnya. Han Li tersenyum tipis. Dia tidak berdebat dengan Jin Tong, dan menoleh untuk melihat awan kelabu di langit. Fluktuasi hukum yang dipancarkan dari awan kelabu kira-kira mirip dengan kekuatan hukum di domain roh, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Kuling tampaknya telah menguasai beberapa jenis hukum, dan kombinasinya tak terduga. Namun, Han Li sudah maju ke tahap pertengahan Dewa Emas. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang lebih kuat di bawah kondensasi seni bintang besar surgawi, tetapi kekuatan spiritual dewa di tubuhnya juga melonjak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, jadi dia secara alami tidak takut pada wanita itu. Matanya berkilat, dan dia akan melakukan sesuatu. Awan abu-abu di langit berjatuhan, dan tiba-tiba menghilang ke samping, memperlihatkan naga abu-abu bercakar 5 yang panjangnya ratusan meter. Itu menggeliat di udara, memancarkan tekanan yang luar biasa. Tidak ada satu sisik pun yang terlihat di tubuh naga itu, dan ditutupi duri tebal. Bahkan ada beberapa taji tulang besar di punggungnya yang terlihat seperti tombak raksasa. Itu terlihat sangat ganas, dan kelima cakar naganya setajam pedang raksasa. Ada pola perak, raja di dahi naga, memancarkan cahaya perak lembut. Itu benar-benar berbeda dari bagian tubuhnya yang lain. Seperti yang diharapkan, Han Li menilai naga abu-abu bercakar 5 di depannya. Matanya berbinar, dan dia samar-samar mengungkapkan sedikit kegembiraan. Tampaknya kamu juga memperhatikan bahwa tubuh asli Kuling adalah mimpi buruk, roh sejati. Garis keturunannya cukup murni, dan dia sangat kuat.
Dia tidak mudah untuk dihadapi. Dengarkan baik-baik, saya tidak akan mengikuti seseorang yang kalah 2 kali berturut-turut. Jin Tong melirik Han Li dan berkata dengan nada menghina. Setelah mengatakan itu, Jin Tong mengibaskan kepangannya, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Dalam sekejap, dia mendarat di kejauhan dan berdiri diam. Han Li memandangi naga abu-abu bercakar 5 di kejauhan dan berkata perlahan, mimpi buruk. Tidak buruk. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pelangi emas yang melesat ke arah naga abu-abu bercakar 5. Ketika naga abu-abu bercakar 5 melihat ini, 2 bola api abu-abu tersulut di matanya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api abu-abu seukuran rumah ke arah kepala Han Li. Api abu-abu pada bola api berjatuhan, memancarkan aura panas yang bercampur dengan kekuatan hukum. Dimanapun bola api abu-abu lewat, kehampaan bergetar hebat. Kekuatannya mengejutkan. Ekspresi Han Li tidak berubah, dan dia tidak mengelak. Dia melambaikan satu tangan. Cahaya hijau menyilaukan ditembakkan dan berubah menjadi pedang hijau raksasa. Itu adalah pedang hangat awan bambu hijau. Pedang hijau raksasa memancarkan ki pedang hijau besar. Saat pedang ki memenuhi udara, kehampaan bergetar. Busur listrik emas yang lebih tebal dari sebelumnya muncul di tubuh pedang, dan aura penghancur meledak. Energi spiritual dunia di dekatnya mendidih, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai warna muncul, terjalin dan berjatuhan bersama. Ruang terdekat tampaknya telah berubah menjadi kekacauan. Setelah maju ke alam Dewa Emas, menggunakan pedang awan bambu hijau tidak lagi seberat sebelumnya, dan itu bisa melepaskan kekuatan pedang yang sebenarnya. Han Li melambaikan tangannya, dan pedang hijau raksasa itu langsung menebas bola api abu-abu besar itu. Bola api abu-abu itu dengan mudah dipotong menjadi 2 oleh pedang hijau raksasa itu. Sosok Han Li berkedip, dan dia langsung terbang di antara 2 bagian bola api. Tetapi pada saat ini, cahaya putih dan cahaya hitam keluar dari 2 bagian bola api abu-abu. Dalam sekejap, mereka memblokir Han Li dari depan dan belakang. Cahaya putih menyala, dan berubah menjadi piton putih raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih besar, yang bercampur dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya dan potongan es putih, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Kabut putih melintas, dan berubah menjadi lapangan es putih melingkar yang berukuran puluhan kaki. Itu jatuh dari langit, dan sosok Han Li terendam di dalamnya. Cahaya hitam tiba-tiba berubah, dan berubah menjadi ikan hitam aneh dengan ukuran yang sama. Tubuhnya berbentuk strip, dan seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik hitam. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan terlihat sangat ganas. Bintik-bintik hitam di tubuh ikan hitam aneh itu mengeluarkan petir hitam pekat, dan terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Dalam sekejap mata, hutan petir hitam pekat terbentuk, dan menutupi tubuh Han Li dari bawah ke atas. Kedua binatang aneh ini tersembunyi di dalam bola api, dan mereka sangat dekat dengan Han Li. Naga abu-abu bercakar 5 di kejauhan tidak bergerak, diam-diam mengamati pemandangan di depannya, matanya berkilat dengan cahaya abu-abu. Pada saat ini, cahaya keemasan kecil tiba-tiba muncul dari tengah batu kilangan hitam putih. Itu sekecil kunang-kunang di malam hari, tetapi pada saat yang sama, itu sangat mencolok. Cahaya keemasan melonjak, dengan cepat menjadi lebih besar, dan menyebar dengan cepat. Dalam kehampaan, riak emas yang tak terhitung jumlahnya beriak, dan sinar cahaya berkedip di dalamnya, memancarkan aura hukum yang luas. Es putih dan kilat hitam di sekitarnya, begitu mereka menyentuh cahaya keemasan ini, segera melambat beberapa kali. Ini adalah, naga abu-abu bercakar 5 melihat pemandangan ini, dan matanya bersinar dengan cahaya abu-abu. Cahaya keemasan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata,
itu menyebar hingga jarak 20 hingga 30 mil, membentuk area emas yang sangat besar. Ekspresi naga abu-abu bercakar 5 berubah, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya abu-abu. Itu tiba-tiba terbang keluar, dan setelah kabur, itu muncul puluhan mil jauhnya, nyaris tidak tercakup oleh domain roh emas. Reaksi ular sanca raksasa putih dan ikan aneh hitam itu tidak secepat naga abu-abu bercakar 5. Mereka juga diselimuti oleh domain emas, dan gerakan mereka tiba-tiba melambat beberapa kali. Sesosok tubuh melesat keluar dari es, salju, dan kilat, itu Han Li. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia langsung mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. 2 cahaya kristal emas yang sangat tipis terbang keluar, seperti garis emas yang memotong kekosongan, dan menebas 2 binatang spiritual itu. Piton raksasa putih dan ikan aneh hitam menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Mereka memutar tubuhnya, mencoba menghindar, tetapi kecepatannya sangat berkurang saat ini. Dibandingkan dengan cahaya kristal emas. Cahaya keemasan menyala, dan cahaya kristal keemasan menyapu ular sanca raksasa putih dan ikan hitam aneh. Tubuh piton raksasa dan ikan aneh itu langsung terbelah 2 dari kepala hingga ekor tanpa suara. Kedua tubuh itu perlahan-lahan dipisahkan dengan kecepatan yang sangat lambat, dan mengikuti arah yang ingin mereka hindari. Bahkan darah yang keluar sangat lambat. Tapi kecepatan kedua cahaya kristal emas itu luar biasa. Setelah sekejap, menghilang ke udara tipis, dan saat berikutnya, muncul di depan Han Li. Salah satu benang kristal memiliki ular putih kecil yang diikat padanya, dan yang lainnya memiliki ikan hitam kecil yang melilitnya. Kedua Nascent Souls tetap tidak bergerak di bawah kendali cahaya kristal, seolah-olah membeku. Es putih dan petir hitam berkedip keras beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Rentetan peristiwa terjadi secepat kilat. Dalam sekejap mata, 2 monster level Dewa Emas terbunuh seketika. Naga abu-abu 5 cakar berada di luar zona emas, dan pupil matanya berkontraksi saat melihat ini. Rekan Taoist Kuling, tidak perlu melakukan tindakan penyelidikan seperti itu. Han Li memandang naga kelabu bercakar 5 dan berkata dengan tenang, apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan monster yang baru saja mencapai tahap Dewa Emas ini? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya keemasan yang menyelimuti kedua Nascent Souls. Dengan kilatan cahaya keemasan, kedua Nascent Souls menghilang. Kamu juga menguasai domain roh. Mustahil. Jika memang begitu, bagaimana mungkin kamu bisa terjebak oleh domain rohku? Mungkinkah, kata naga abu-abu bercakar 5 perlahan, nadanya jelas menjadi lebih serius. Hehe, benar. Ini semua berkat kamu, Han Li berkedip dan berkata. Metode memadatkan domain roh yang telah diajarkan oleh sisa jiwa memang benar. Itu memungkinkan dia untuk berhasil memadatkan domain roh yang benar-benar miliknya. Tampaknya efek menggunakannya untuk pertama kali cukup bagus. Apa katamu? Naga abu-abu 5 cakar tampaknya memahami sesuatu ketika mendengar kata-kata Han Li, dan kemarahan muncul di matanya. Kuling, kamu menggunakan kekuatan domain roh untuk hampir membunuhku. Sekarang, mari kita bertarung dengan baik. Suara Han Li dingin. Dia membuat segel tangan dan tubuhnya melesat seperti kilat. Domain roh emas besar juga ditembakkan, dan itu tampak seperti awan emas yang bergulir saat terbang ke depan. Han Li, berusahalah lebih keras dan bunuh penyihir tua itu untukku. Di kejauhan, Jin Tong benar-benar mengeluarkan gong entah dari mana, dan dia memukulnya dengan serangkaian suara dentang sambil membuat keributan besar. Di sisi lain, Lu Yuqing melayang di udara dan menatap Han Li dari jauh. Matanya yang indah tiba-tiba berkilat. Ini adalah kekuatan hukum waktu, gumamnya. Pada saat berikutnya, tubuh Lu Yuqing melintas dan dia diam-diam bergabung dengan kota di bawah, menghilang tanpa menarik perhatian siapapun. Di udara,
Tubuh naga abu-abu bercakar 5 bersinar dengan cahaya abu-abu, dan melesat ke belakang, tidak membiarkan domain roh emas Hanli menyentuhnya sama sekali. Pada saat yang sama, ia mengayunkan cakarnya, dan awan kelabu di udara dengan cepat turun dan menyelimuti tubuhnya. Awan kelabu melonjak dan membentuk domain roh abu-abu dalam sekejap mata. Domain roh abu-abu kemudian berkembang biak keluar, meliputi area seluas 30 hingga 40 km. Ini hampir 2 kali ukuran domain roh Hanli, dan Hanli diselimuti di dalamnya. Ada keterkejutan di mata Hanli. Ketika Kuling melawannya terakhir kali, domain rohnya hanya selebar 3000 meter. Meskipun dia menduga itu bukan batas domain roh Kuling, dia tidak menyangka itu akan sebesar itu. Diselimuti oleh domain roh abu-abu, dia mengerutkan kening. Semua kekuatan di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan kekuatan spiritual abadi di meridiannya tidak bersirkulasi dengan lancar. Hanli mendengus pelan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk penghalang emas. Aliran hukum waktu mengalir di dalamnya, dan perasaan lemah di tubuhnya segera pulih. Namun, Kuling saat ini menggunakan domain roh sejati, dan kekuatan hukum waktu tidak dapat sepenuhnya menangkal pengaruh domain roh. Saat naga abu-abu bercakar 5 melesat ke belakang, ada kilatan cahaya abu-abu di atas kepalanya, dan singgasana abu-abu itu muncul lagi. Setiap pola roh di singgasana abu-abu menyala, memancarkan cahaya abu-abu yang menyilaukan, dan 3 cermin di belakangnya muncul kembali. Cermin pertama sangat terang, memancarkan cahaya abu-abu yang menyilaukan, sedangkan cermin kedua dan ketiga redup. Naga abu-abu mengangkat cakarnya dan menunjuk, dan cahaya kristal keluar, memasuki cermin kedua. Cermin kedua juga segera menjadi sangat terang, menembakkan cahaya hitam yang menyilaukan, yang berubah menjadi pedang hitam besar yang menebas kepala Hanli. Pedang hitam besar memancarkan hukum waktu yang kuat, hukum yang bisa membuat orang menjadi gila. Namun, begitu pedang hitam besar memasuki jangkauan domain roh emas Hanli, kecepatannya segera menurun. Sosok Hanli bergoyang, dan dia dengan mudah menghindari pedang hitam besar itu. Ini benar-benar perlambatan waktu, hati naga abu-abu bercakar 5 tenggelam ketika melihat ini. Pada saat ini, domain roh emas di sekitar Hanli tiba-tiba menyala, dan seperti ikan paus yang mengisap air, itu benar-benar menghilang ke dalam tubuhnya. Tanpa perlindungan hukum waktu, dia mengeluarkan erangan teredam, dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya, tetapi dia mengertakkan gigi dan menahannya. Naga abu-abu bercakar 5 tertegun saat melihat ini. Tanpa menunggu untuk bereaksi, Hanli dengan cepat melantunkan mantra. Cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan roda kebenaran muncul, berputar ke arah yang berlawanan. Cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Hanli lagi, setelah itu tubuhnya menjadi buram dan tidak jelas. Dia berubah menjadi afterimage emas yang terbang di udara di tengah hamparan luas cahaya abu-abu keruh. Jarak antara Hanli dan naga abu-abu bercakar 5 dengan cepat memendek, dan dalam sekejap mata, itu telah memendek lebih dari setengahnya. Ini, ekspresi naga abu-abu bercakar 5 berubah, dan dia meraung dengan liar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya abu-abu, dan dia akan melakukan sesuatu. Cahaya keemasan di tubuh Hanli segera bersinar lagi, menyebar keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi domain roh emas yang lebarnya lebih dari 20 km. Dengan gerakan putus asa ini, ia menyelimuti naga abu-abu bercakar 5, yang tidak punya waktu untuk mengelak. Setelah diselimuti oleh domain roh emas, kecepatan naga abu-abu bercakar 5 sangat menurun. Hanli dengan cepat menyusul, dan jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Ekspresi naga abu-abu bercakar 5 berubah, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya. Pilar cahaya abu-abu ditembakkan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar berdenyut di dalamnya.
Kemudian, menyatu dengan cermin ketiga di belakang singgasana. Cermin ketiga bergetar, dan cahaya putih muncul. Meskipun cahaya putih ini terang, tidak ada sedikit pun aura kecemerlangan. Itu sangat putih, seperti tulang lapuk, dan memancarkan aura kematian yang pekat. Naga abu-abu itu membuka mulutnya lagi, dan menyemburkan sari darah abu-abu seteguk. Begitu seteguk darah ini menyembur, itu berubah menjadi kabut abu-abu. Yang mengherankan, kabut ini mengandung 9 benang kristal abu-abu, dan mereka melilit 3 gambar cermin. 3 gambar cermin secara bersamaan bergetar, dan melepaskan kekuatan melahap. Dalam sekejap mata, kabut abu-abu benar-benar tersedot. Pilar cahaya abu-abu, hitam, dan putih keluar dari gambar cermin, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi beberapa lusin bayangan naga 3 warna. Setiap bayangan naga berukuran hampir sama dengan naga abu-abu bercakar 5, dan mereka memancarkan aura dari 3 hukum kuat yang berbeda. Suara mendesing. Hui Dragon, pembantaian dewa. Naga abu-abu bercakar 5 mengayunkan cakarnya. Begitu suaranya jatuh, beberapa lusin bayangan naga 3 warna keluar, terjalin satu sama lain untuk membentuk formasi yang dalam. Semburan aura yang kuat meletus darinya, dan membombardir Han Li yang mengejar. Formasi yang dibentuk oleh bayangan naga 3 warna ini sangat cepat. Bahkan di bawah pengaruh domain roh emas, itu tidak kalah dengan milik Han Li, dan itu menghalangi jalan Han Li. Alis Han Li sedikit berkerut, dan dia mendengus dingin sambil melambaikan lengan bajunya. 3 pedang biru besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di depannya. Setiap pedang memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah 3 matahari biru. Ini adalah 3 pedang awan bambu. Busur petir emas yang sangat tebal muncul di permukaan pedang besar itu, dan mereka memancarkan aura penghancur. Pada saat ini, basis kultivasinya telah meningkat pesat, dan jumlah pedang awan bambu yang bisa dia gunakan juga meningkat. Dia sudah bisa menggunakan 3 pedang sesuka hati. Dia menjentikkan jarinya, dan 3 benang kristal emas keluar. Ini adalah benang dari hukum waktu. 3 benang menyatu menjadi 3 pedang awan bambu. Pedang awan bambu segera berhenti di udara, dan cahaya biru menyilaukan yang mereka pancarkan menjadi beberapa kali lebih terang. Selain itu, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di dalam cahaya biru, dan sulit untuk melihatnya secara langsung. Baut tebal Divine Devil Bane Lightning pada pedang juga menyala, dan berubah menjadi rune petir besar yang berputar di sekitar pedang. Aura yang mereka pancarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pedang biru besar tiba-tiba bergetar, dan semburan pedang Ki yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus. Bahkan kehampaan itu sendiri bergetar dan bergemuruh. Han Li membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan ketiga pedang petir itu langsung bergetar, berubah menjadi bayangan pedang petir yang melilit formasi bayangan naga, dan mereka berputar dengan ganas. Bang, bang, bang. Disertai dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, semua bayangan naga meledak, dan tersapu. Han Li hanya berhenti sejenak, lalu dia terus menembak ke depan seperti kilat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan mantra Treasure Wheel dengan cepat berbalik.